Dok, nih kalau kita lihat nih banyak sekali nih pertanyaan yang masuk di media Iya, sosial @dikalamhati terkait dengan topik, tausiah, dan ilmu yang dibagikan dokter pada pagi hari ini. Kita bacakan beberapa ya, iya, Dok. silakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekam kering dan bekam basah memiliki manfaat yang sama atau berbeda? Mana yang lebih baik? Silakan, Dok. Iya. Saya baru tahu tuh ada bekam kering, bekam basah. Sebenarnya yang namanya bekam itu atau Mhm, hijamah itu mengeluarkan darah. mhm. Ya, jadi sebenarnya tuh nggak ada istilah bekam kering. Cuman kadang-kadang orang menganggapnya bekam basah ngeluarin darah, bekam kering nggak ngeluarin darah, cuma ngekop doang. Oh, ngekop Cuman sama bekam itu beda ya? beda Oh sebenarnya, iya, secara manfaat berbeda. manfaatnya berbeda. Karena kalau kering itu tidak mengeluarkan darah. Jadi cuma hanya dikop saja, dikumpulkan cairan interstisialnya saja. Mhm. Kalau nggak Dari sisi dikeluarin manfaat, sayang nah dong. iya, makanya itu dari sisi manfaat itu sangat-sangat tidak Mhm, efektif mhm. dibandingkan dengan bekam tadi yang mengeluarkan darah. Karena kalau Oke, darah dikeluarkan tadi ada beberapa aspek yang dikeluarkan, ada beberapa zat-zat yang mungkin dikeluarkan dari efek mengeluarkan darah tadi. oke. Maka itu yang paling bagus adalah bekam basah. Nah, Yang direkomendasikannya itu adalah yang disunnahkan oleh Rasulullah itu adalah mengeluarkan darah. Hijamah itu mengeluarkan darah. ada tidak Dok, kondisi-kondisi tertentu yang memang mengharuskan kita nggak boleh bekam nih? Ya, ada beberapa kontraindikasi ya Mhm, atau perhatian, menjadi perhatian. mhm, Misalnya mhm. kayak orang-orang yang hipotensi, tensinya lagi rendah. Oke. Kan dia bakal mengeluarkan cairan interstisial. Kalau cairan interstisial keluar terlalu banyak, maka tensi akan drop, itu bahaya. Yang pertama. Yang kedua, misalnya daerah-daerah yang mengalami neuropati diabetikum. Apa itu? Jadi kayak kesemutan, kebas, Mmm, misalnya kaki kita orang diabetes kan sering kebas tuh. mhm, mhm, mhm. Kemudian dibekam di daerah situ, itu harus waspada. Karena Oh, biasanya luka susah sembuh. mhm, Akhirnya timbul gangren, itu yang harus diwaspadai. mhm, Ya, terus kemudian orang-orang yang mengkonsumsi obat pengencer darah, itu juga harus diwaspadai. oke, Karena kalau dikonsumsi obat pengencer darah, kemudian apa dia dibekam, khawatirnya mhm, darah akan terus mengalir. Jadi cukup berisiko, gitu ya. Atau daerah-daerah yang memang ada kelainan kulitnya. mhm, mhm, Misalnya ada panu, misalnya mhm. gitu ya, dibekam tuh panunya. Nah, dikhawatirkan jamur yang ada itu bisa masuk ke dalam tubuh karena Oh, akibat port di entry akibat penusukan. penusukan itu. Maka itu benar-benar harus steril tadi, Mhm, disterilkan dulu dan di daerahnya pun tidak boleh ada kelainan kulitnya. mhm. Karena kalau tidak akan menyebabkan kuman bisa naik, Itu bisa harus di, masuk. belakang punggung dan kepala kan biasanya selalu di situ atau di daerah lain juga bisa? Ya, jadi ada titik-titik yang disunnahkan Rasulullah. Oke. Nah, titik sunnah Rasul itu banyak di daerah punggung. Mhm, mhm. Ya, daerah lain ada boleh nggak? Ya boleh saja silakan. Tetapi yang disunnahkan Rasulullah adalah yang di daerah belakang. Mhm. Karena ternyata daerah belakang tuh sirkulasi darah kita nggak bagus nih, nggak lancar gitu. Dibandingin dengan tangan, kaki kan gerak terus Mhm. gitu kan. Maka itu Oke. kenapa di belakang. Nah itu Oh. kira-kira gambarannya Mas Yasir. Jadi ada beberapa hal Mhm. yang harus diperhatikan. Kontraindikasi-kontraindikasi yang harus diperhatikan. Ya, termasuk kelainan-kelainan darah itu juga harus waspada gitu ya. Jadi nggak asal bekam aja nih, begitu kan, Nah, harus maka ada itu hal-hal yang perlu diperhatikan nih, benar teman-teman. benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Dok. Pertanyaan selanjutnya kita lihat, ini ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk dan kalau kita lihat ini pertanyaan selanjutnya ini adalah terkait dengan, pada saat melakukan bekam, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bekam? Apakah ada sunnah-sunnah tertentu yang diterapkan sebelum melakukan bekam? Contohnya berwudu dulu atau, ngapain dulu? Silakan, Iya, Ustaz. iya. Jadi memang ada etikanya dulu, Mhm, ada step-stepnya gitu ya. Lebih bagus dalam proses bokam itu harus dalam kondisi yang bersih. Pasiennya bersih, kitanya bersih. mhm, Nah, standar bersih ya harus harus cuci tangan, harus mhm. berwudu itu jauh lebih bagus karena kita ingin menjalankan sunnahnya Nabi. Berwudu itu jauh lebih bagus. Kemudian proses kebersihan tadi, ya barangnya harus steril, yang bekam pun juga harus pakai alat yang lebih steril, Mhm. pakai handscoon gitu ya, pakai masker, pakai face shield kalau perlu gitu kan. Tujuannya biar apa? Supaya kuman tidak menyebar. Karena Oke. bagaimanapun itu kan luka kan. Luka kalau tidak bersih itu menjadi resiko. Maka itu aspek-aspek sterilisasi juga harus dilakukan. Jadi pembersihan terlebih dahulu gitu ya. Terus kemudian aspek pengelolaan limbah itu juga Mhm. penting. Jangan sampai darah itu dibuang bebas karena itu bisa berdampak menularkan ke orang lain. Maka itu kenapa penting juga harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait Mhm. untuk pembuangan limbahnya. Karena kalau enggak bisa menjadi penularan. Jadi ada aspek-aspek, makanya ada pelatihan-pelatihannya, bagaimana cara membekam yang baik. Mhm. Termasuk cara ngekopnya,
nusuknya, itu diajarkan semuanya. Jadi Iya. nggak sembarangan orang untuk bisa membekam begitu saja. Berarti termaksud bagaimana kita memilih referensi ataupun tempat untuk bekam ya? Kan sekarang tuh banyak Betul. banget tuh Dok, Nah, tempat bekam. Banyak brosurnya segala macamnya. Nih boleh dong Dok sedikit tips biar kita tahu nih, oh ini nih lokasi ataupun tempat bekam yang insya Allah terpercaya iya, begitu. yang pasti menurut saya adalah hati-hati kalau bekam tidak dilakukan di tempat yang steril. Itu yang harus Mhm, diwaspadai. betul. Misalnya di lapangan bekam aja, di pinggir pasar bekam aja. Nah, ini yang resiko. Mhm, Jadi pilihlah tempat-tempat yang memang sudah tersertifikasi ya dengan pembekam. Misalnya kalau kita punya organisasi namanya PBI, ya mhm, Perkumpulan Bekam Indonesia juga oke. bisa, atau di pusat-pusat kesehatan yang memang di situ yang sudah mengenal proses sterilisasi. Mhm, Misalnya klinik-klinik yang memang standarisasi sterilisasinya memang sudah baku gitu ya. Jadi pastikan dulu nih tempatnya, ini memperhatikan aspek sterilisasi atau tidak. Karena mhm. penting ini steril. Betul, Karena kalau apalagi tidak steril jadi masih masalah. COVID-19 Oh, ini ya. maka itu apalagi pada saat Mhm. COVID ini, itu harus waspada. Kira-kira begitu, Mas Yasir. Masya Allah. Terima kasih Dr. Agus Ramadi atas Sama-sama. tausiahnya dan juga ilmunya pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana terapi bekam ini tidak hanya menjadi sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dari segi saintifik, dari segi pemanfaat dan juga penelitian ternyata terbukti secara empiris dan secara keilmuan dapat memberikan manfaat bagi tubuh kita. Apalagi tadi kalau lagi galau, lagi sedih, salah satu caranya terapinya adalah dengan bekam, biar endorfinnya keluar, biar makin bahagia begitu ya. Iya, kira-kira Ya, terima begitu. kasih sekali lagi dokter Baik, buat, baik. tausiahnya dan juga ilmunya pada pagi hari ini. Semoga tadi apa yang disampaikan oleh dokter bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.